Pemirsa, hari ini seluruh umat Islam merayakan hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri setelah selama 1 bulan penuh menjalani ibadah selama Ramadan. Namun kini yang perlu kita renungkan bersama, apakah Ramadan yang baru saja kita lewati telah memberikan makna yang berarti bagi kehidupan kita. Pemirsa, untuk mengupas makna dan hikmah apa saja yang perlu kita petik selama menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kini di studio telah hadir bersama kami cendekiawan Muslim, Bapak Komarudin Hidayat. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, Prof. Komar, bicara soal Idul Fitri lah ya, banyak yang kemudian disampaikan bahwa Lebaran ataupun Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Sebetulnya makna dari kemenangan sendiri sebetulnya apa sih? Ini mungkin perlu kembali diingatkan. Iya. Yang pertama tentu umat Islam bersyukur ya bisa melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa. Berpuasa itu jangankan kok sebulan, puasa sehari seminggu aja berat loh bagi orang yang biasa manjakan makan minum. Nah ini satu melaksanakan perintah Allah, dan kedua mengakhiri tidak makan tidak minum. Tambah lagi biasanya kemudian tambah pulang mudik ketemu keluarga. Jadi ada 3 hal kan yang dirasakan mengapa kita merayakan itu. Ya tadi melaksanakan perintah Allah, kemudian kita lebaran, ketemu keluarga, ditambah lagi ada perasaan lega berapa orang karena bulan puasa itu mengeluarkan zakat, fitrah, sedekah dikeluarkan. Maka kemudian ada 4-in-1 paling tidak ya ketika lebaran. Rasanya makanya seneng, lega, gembira jadi satu. Jadi pantas lah kalau ini disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Muslim di seluruh dunia gitu ya. Hanya tingkat seberapa mereka mengisi puasa Ramadan dan berbuat kebajikan ibadah, yaitu tiap orang mungkin beda-beda. Saya sih bersangka baik saja bahwa tiap orang tentu akan melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan sekarang dirayakan rame-rame. Belum lagi kita kemudian berhasil katakanlah melewati ujian untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini malah lebih menang lagi gitu kira-kira ya Prof. Oke, bicara kemudian soal evaluasi lah sebetulnya dari ibadah yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan. Perlu ataukah tidak kita melakukan evaluasi sudah sempurna atau belum gitu ibadah yang kita sudah laksanakan di bulan Ramadan? Evaluasi itu atau muhasabah itu kan bagus ya setiap saat, terutama di ujung Ramadan ini. Nah, satu catatan begini ya, kita ini kan hidup sebagian kan merupakan pengulangan tradisi kan, makan, minum, tidur, silaturahmi, kerja kan tradisi. Nah, tradisi yang baik ya dijaga saja. Kemudian ada inovasi-inovasi itu kan dikit-dikit. Oleh karena itu bagi saya bahwa orang biasa puasa Ramadan disyukuri, ya sudah itu dijaga. Kemudian berbuat baik dijaga, lisannya, tindakannya, pikiran dijaga. Syukur-syukur kemudian di antara kita itu memang meningkat punya agenda. Jadi soal satu ibadah lah ya yang biasa dilakukan oleh umat Muslim ketika masuk ke bulan ataupun ya ke Lebaran lah Idul Fitri, yaitu adalah dengan menyalurkan zakat ataupun memberikan zakat kepada yang berhak. Nah, terkait dengan ibadah ini dan bagaimana akhirnya kita juga menumbuhkan empati terhadap orang lain yang kemudian kurang beruntung gitu, seperti apa? Dalam surat Al-Baqarah ya 177 ya, ingat aja Al-Baqarah itu surat 2 ayat 177, yang namanya albiru, kebajikan, kebaikan itu ya, setelah beriman pada Allah dan selanjutnya itu ada perintah infak sedekah di luar zakat. Ada sholat. Jadi kalau zakat itu hal yang sudah seharusnya. Keutamaannya itu ya ibarat sholat sunatnya. Kalau wajib itu ya udah wajib. Tidak usah dihitung dah, itu wajib. Zakat ya wajib. Jadi kalau ingin meningkatkan kualitas kelas, jangan zakatnya, tapi di luar zakat. Infak sedekah itu luar zakat pada anak yatim piatu, beasiswa, fakir miskin dan sebagainya. Dan Al-Quran mengatakan dawil qurba, gitu, orang yang terdekat. Wa atal mala hubbi dawil qurba, berikanlah harta yang dia sendiri masih mencintai harta itu.
Bukan yang udah risih gitu. Yang dia sendiri sebenarnya masih senang merawatnya ala hubbihi, dan itu yang dibagi kepada orang terdekat, ya keluarganya, orang terdekat kita, mungkin pekerja rumah tangga, mungkin sopir kita apa gitu. Jadi melimpah, ibarat orang yang takwa itu ibarat lampu, maka orang terdekat akan mendapatkan nilai cahayanya. Oke. Ya, ini bicara soal kondisi ideal lah ya, kita dapat memberikan infak dan juga sedekah dan juga zakat kepada orang yang ada di sekitar kita. Tapi kadang terdapat sebuah event-event yang membuat kita akhirnya mungkin tergerak untuk bisa menyumbangkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita, misalnya adalah yang ada di luar negeri, yang Palestina misalnya dan lain sebagainya. Ini secara manfaat seperti apa sebetulnya untuk diri kita pribadi? Mengingat idealnya adalah sebaiknya kita memberikan infak sedekah terhadap yang ada orang yang dekat itu dekat dalam arti hubungan darah, dekat dalam arti geografis, tapi dekat dalam arti nasib, dekat yang mendatangkan dekat di hati. Jadi itu perlu orang-orang yang menderita kayak di Palestina atau orang yang kedinginan di Afrika, itu perlu, dan itu merupakan fardu bagian kifayah ya. Yang pertama tentu sekitar kita, tapi kemudian sebagian untuk orang-orang yang jauh itu penting sekali. Itu solidaritas beragama, juga bernegara, juga berbangsa. Nah, yang saya kadang kagum itu di masyarakat barat ya, kalau bantu aja, tidak pandang agama. Orang kelaparan bantu aja. Sebagian kita itu kalau ingin bantu masih suka tanya agamanya apa, gitu. Ya itu baik-baik saja, tapi kemudian jangan kemudian orang yang jelas kelaparan, kalau ada orang kecelakaan ya, ketabrak mobil, kita mau nolong, kita kan nggak tanya agamamu apa kan. Gitu. Orang mau kecebur di kolam renang, tanya dulu agamamu apa, tolong aja. Islam kan menolong kehidupan apapun agamanya, orang menderita ditolong. Oke. Ya, terkait dengan pengalaman dari Prof. Komar sendiri, hal yang paling esensial lah, yang paling penting, yang kemudian ini perlu di-share kepada semua orang. Ini kemudian dialami sendiri terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama ibadah di bulan Ramadan ini, apa saja, Prof? Dulu saya itu menghadiri banyak permintaan ceramah kemana-mana kalau Ramadan tuh. Tapi lama-lama saya berpikir, lah saya sibuk ceramah buka di tempat lain, sementara keluargaku saya tinggal. Saya ada rasa dosa, maka kemudian dosa akan lebih bermakna berbahagia kalau saya berbuka dengan keluarga. Tapi sekali-kali ya saya hadiri untuk silaturahmi, undangan. Tapi saya sedikit sekali saya usahakan dengan keluarga. Itu tuh satu. Yang berikutnya semakin usia lanjut itu gini. Dulu orang tua itu punya anak 8 aja, nggak berkeluh kesah kan ngasuh anak. Kita itu ngasuh punya anak 2, 3 kadang udah heboh sekali. Nah, yang lebih ironis lagi, dulu orang tua ngasuh 8 anak, sekarang 8 anak tinggal ibu sendiri, belum tentu bisa melayani ibu, sibuk dengan dirinya. Ini apa nggak egois? Jadi bayangkan ya, 8 anak belum tentu ngasuh 1 orang ibu. Dulu seorang ibu ngasuh 8 anak kan. Makanya satu ajakan himbauan kali ya, berbahagialah yang masih punya orang tua, bahagiakanlah, mereka telah berkorban luar biasa untuk diri kita. Maka ketika Ramadan seperti ini, utamakan keluarga, jangan utamakan open house pejabat. Itu apaan itu? Kalau memang tidak pulang mudik, ya datang tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi tradisi yang nggak datang. Kok nggak datang open house? Ya nggak usah lah. Utamakan keluarga. Kalau keluarga di kampung, pulang aja ke kampung. Ya, ini sepertinya menjadi satu aturan yang tidak tertulis gitu ya. Kalau ada atasannya melakukan open house, yang bawahannya juga mau tidak mau harus datang. Tiap hari ketemu di kantor ngapa?
ngapain open house? Nanti di kantor aja ketemu setengah hari, ketemu jabat tangan. Lebaran silakanlah pulang kampung, ketemu keluarga. Karena biasanya di hari pertama masuk kerja biasanya ada halal bihalal. Nah itu aja, gitu, tidak usah open house. Ya kecuali emang tidak pulang, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian menyangkut kondite, wah kok nggak datang. Iya, iya. Karena momen kekeluargaan ini adalah momen yang harus dikejar, lebih penting. Iya. Oke, saat bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Oke, terkait dengan ya bagaimana akhirnya kita dapat mengendalikan diri pasca Ramadan ini. Banyak hal yang kemudian tidak akan terjadi kalau kita mampu untuk mengendalikan diri. Misalnya adalah mungkin kasus korupsi akan turun drastis gitu apabila masing-masing dari kita kemudian dapat mengendalikan diri. Seperti apa? Mungkin materi ceramah Ramadan satu saat ditinjau ulang. Ramadan itu ya bulan penyucian, tapi ingat bahwa urusan pidana dan perdata nggak akan putih gara-gara puasa. Gitu. Jadi jangan menganggap setelah puasa kemudian bersih. Apa yang bersih kalau masih korup kok? Kembalikan dulu yang baru bersih. Gitu. Jadi mungkin materi-materi ceramah ditinjau ulang. Jadi lebih kepada apa, Prof? Artinya bersih itu apa yang bersih? Bahwa dengan puasa hatinya bersih, tergerak membersihkan dirinya. Gitu. Jadi oh iya ya. Ini hartaku yang halal akan menghalangi aku dekat dengan Allah. Oleh karena itu saya berusaha hidup bersih dan yang ini bukan diriku yang kotor akan saya keluarkan kotorannya. Begitu. Lalu di-maintain dengan usahakan ya hidup baik. Karena sekali barang haram masuk itu ke darah setan masuk, nanti ke keluarga ikut masuk, tularkan ke anak masuk. Dan nanti kemudian rumah itu penuh setan, aura-aura negatif. Orang negatif. Ya, tapi artinya ini bukan menjadi satu hal yang sudah terlanjur melakukan sebuah dosa, ya sudahlah lakukan terus gitu. Karena mungkin berpikir bahwa ini terlambat gitu. Itu yang namanya birokrat ikan lele. Ikan lele itu kan menikmati air yang keruh kan. Itu kuruh dan nikmati kita. Manusia jangan seperti ikan lele lah. Ikan emas bolehlah yang bersih gitu. Jangan sampai kita menikmati dengan yang keruh gitu. Nah ini puasa kan membersihkan diri. Ya selama kita kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh gitu ya. Memaintain tadi ya. Jangan pertobatan bulan puasa tobat kembali. Ini enggak, mari kita maintain konsolidasi diri. Baik. Terakhir Prof, apa yang kemudian Anda ingin sampaikan terkait dengan lebaran ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan selama bulan Ramadan ini? Ya kita bersyukur ya, kita juga bermohon, berdoa, juga saling dengan keluarga. Mari kita perbaiki setahun ke depan. Kita perbaiki. Jadi suami bilang pada istri, istriku, kalau saya mbak uang banyak, ya tolonglah ditanya, jangan sampai kemudian saya nggak diingatkan, jangan dinikmati saja. Jadi kalau memang itu uang suami nggak bisa pertanggungjawabkan, dikejar, saya nggak mau, jangan ngasih racun ke rumah ini. Gitu. Jangan semakin banyak semakin menikmati, tapi nggak tahu dari mana hasilnya. Ya. Kendali yang esensial ada di situ. Di situ di antar keluarga. Anak pun juga boleh tanya udah besar, ayah kok banyak sekali duitnya dari mana sih? Itu anak dikondisikan tuh. Itu demokrasi di situ. Jangan kita ngeritik pada negara. Di rumah tangga pun dalam arti itu demokrasi boleh. Untuk tanya pada orang tuanya. Baik, ya. Prof terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.